Oke, ini saya rekam ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah gabung ya malam ini. Kita diskusi lagi nyangkruk santai ya di platform Zoom ini. Malam ini kita akan bahas tentang Laskar Hizbullah dan akan dibawakan sama Mas Satrio. Malam Mas Satrio. Ya, malam Mas Adi. Ya, Kameranya belum on cam ya Mas Adi ya? Waduh, ini sebentar ya. Nanti tak on kan. Saya nyari lampunya dulu. Ini episode. Nanti nyusul. Oke. Ini Surabaya lagi gerimis semua rata kayaknya. Oke, Mas Satrio, kita bisa langsung mulai ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk dapat bisa saling sharing ya. Berbagi di sini mengenai ilmu pengetahuan khususnya tentang Laskar Hizbullah yang diangkat tema kali ini. Rencananya untuk tema kali ini ada 2-3 episode ya. Episode pertama ini tentang terbentuknya Laskar Hizbullah. Yang kedua, saya akan mengangkat tentang peran Laskar Hizbullah di pertempuran Surabaya ya, karena dari Surabaya kan ya, pertemuan Surabaya. Yang ketiga nanti insya Allah akan ada teman kita sejarawan dari Jombang juga akan sharing tentang khusus Laskar Hizbullah di Jombang gitu. Oke. Baik, saya mulai sharing screen-nya. Apa sudah terlihat di layar? Ya, Mas, masuk. Oke, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang pembentukan Laskar Hizbullah ya. Ada 5 subchapter yang akan saya bahas di sini nanti, yang akan saya sharing. Pertama dengan sejarah berdirinya, yang kedua tentang pendidikan Laskar Hizbullah Pusat di Jakarta, yang ketiga tentang latihan kemiliterannya, yang keempat tentang pendirian Laskar Hizbullah di setiap kota di Karachi dan Surabaya, yang kelima ada contoh biografi tentang tokoh Laskar Hizbullah, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin. Tentang sejarah berdirinya Laskar Hizbullah. Nah, awal dari mobilisasi dari Jepang ya, teman-teman ya. Jepang. Nah, Jepang ini juga sadar ya bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ini juga mayoritas beragama Islam. Ya. Jepang juga mengerti bahwa bahwasanya Islam itu adalah kaum kafir yang harus perangi, ya, artinya menurut pandangan Islam ya. Dari itu Jepang juga nggak lupa memperhatikan golongan Islam yang sebagai salah satu pendekatan untuk menarik hati. Ya, itu propaganda Jepang yang awal ya. Ini. Selanjutnya, Kolonel Hori Shosho, kepala kantor urusan agama di Jakarta, melakukan perjalanan waktu itu keliling di Pulau Jawa pada akhir tahun 42. Ya, awal-awal masuknya Jepang ya. Itu mengadakan pertemuan dengan para kiai dan ulama yang memiliki pesantren yang tampaknya menjadi alat-alat ideal ya untuk mobilisasi para pemuda khususnya dari kalangan Islam. Jadi terus pada bulan Desember 42, Kolonel Hori Shosho itu mengatur agar sebanyak 32 orang kiai dapat diterima di Jakarta oleh Kunsekan pemerintah waktu itu. Itu suatu kehormatan yang tidak mungkin terjadi pada zaman Belanda ya, karena kiai diundang oleh tinggi Jepang ya. Jadi pihak Jepang gini menemukan saluran bagi mobilisasinya ya. Udah ada salurannya ya. Mereka ada di daerahnya lah. Jadi pada bulan Desember mereka membuka saluran lain lagi dengan berjanji di depan suatu pertemuan akbar rakyat ya, bahwa sebuah partai politik baru akan segera didirikan. Itu. Nah, terus di awal tahun 43, pihak Jepang ini mulai mengerahkan usaha-usahanya pada sektor mobilisasi. Dimulai dari berdirinya suatu korps pemuda atau Senendan ya, yang bersifat semi militer pada April 43 untuk para pemuda yang kisaran usianya antara 14 sampai 25 tahun ya. Terus adanya Kebondan juga atau disebut juga korps kewaspadaan
untuk para pemuda yang usianya 25 sampai 35 tahun. Jadi lebih ini ya, usianya lebih tinggi ya daripada Senendan. Sebagai organisasi pembantu polisi, kebakaran dan serangan udara. Organisasi sebagai organisasi pembantu polisi ya. Terus pada pertengahan 43-nya itu dibentuk HEHO ya. HEHO sebagai pasukan pembantu sebagai bagian dari Angkatan Laut Jepang. Pada tanggal 3 Oktober 43, pemerintah Jepang meresmikan pendirian PETA, Pembela Tanah Air di Bogor, Jawa Barat. Oke. Mengenai MIAI, ini ada organisasi MIAI yang dibentuk oleh Jepang. Ini pada awalnya Jepang memilih MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia sebagai gerakan umat Islam Indonesia. Ya. Namun dalam perjalanannya, Jepang ini beranggapan bahwa MIAI ini kurang dinamis dan kurang bergelora dalam menopang perang Jepang. Ya. Jadi nggak ada geraknya lah. Jadi nggak memberikan keuntungan ke pihak Jepang. Jadi MIAI sendiri didirikan oleh umat Islam yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam murni. Indonesia itu pandangan dari Jepang ya. Terus akhirnya pada bulan Oktober 43, MIAI ini resmi dibubarkan dan diganti dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disahkan pada 22 November tahun 43 di Surabaya, Jawa Timur, dan diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, dengan pengurus harian dan wakilnya Kiai Haji Wahid Hasyim, dimana juga dengan Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Wahab Kasbullah, juga Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Nah, tentang Masyumi ini gabungan ya antara organisasi Islam yaitu NU dan Muhammadiyah, organisasi besar pada waktu itu sampai dengan sekarang. Yaitu besarnya tokoh NU dan Muhammadiyah menjadi organisasi menjadi semakin kuat ya. Penerapan Masyumi agar menjadi alat perbantu Jepang ya. Seperti yang organisasi sebelumnya, ada tokoh-tokoh seperti Wahid Hasyim, M. Nasir, Parawoto, sampai dengan Samuel Arifin masuk ke dalam pengurusnya Masyumi ya, dan berhasil mengendalikan Masyumi dari dominasi campur tangan pihak Jepang. Ya. Masyumi itu sendiri fungsinya sebagai alat perjuangan umat Islam Indonesia yang lebih banyak menjadi sarana untuk menampung dan menyalurkan keluh kesah rakyat pada waktu itu akan penjajahan Jepang, dan menggerakkan rakyat agar terus melakukan perlawanan terhadap penjajah dan menyiarkan agama Islam. Ini tokoh pendiri itu dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pelopor Masyumi. Ya, kita beralih lagi ke perang Jepang di Asia Timur Raya. Ya. Pada akhir tahun 44, ya, itu merupakan saat penting bagi Jepang. Ya. Merupakan kekalahan di perang Asia Timur Raya. Ya. Dan sekutu itu mulai berkuasa dengan memenangkan perang di berbagai tempat. Ya. Jepang sendiri berusaha menutupi keadaan agar nggak tahu bangsa Indonesia. Jadi menutupi dulu nih ya, kalau mereka kalah perang ya. Selanjutnya, hasil sidang istimewa di Taikoku Gikai atau parlemen ya, Dewan Parlemen ke-86 di Tokyo. Perdana Menteri Kaisho di Tokyo mengumumkan bahwa Jepang ini akan segera akan memerdekakan bahasa Indonesia. Sebagai upaya dari Nippon menarik simpati dari rakyat Indonesia demi mencapai kemenangan bagi bangsa Asia. Gitu. Indonesia sendiri berita itu ya disampaikan secara resmi oleh Seiko Shikikan dan Bunsekan. Jadi meskipun waktu pelaksanaan pemberian dalam tanda kutip ya kemerdekaan tidak jelas, berita tersebut cukup mengibarkan umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Berita tersebut itu mendapatkan sambutan hebat dari luar negeri seperti dari Muhammad Amin Al-Husaini ya, dalam telegram kepada Perdana Menteri Kaisho menyatakan penghargaannya yang tinggi kepada Nippon atas janji kemerdekaan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Ya. Itu. Nah, Muhammad Amin Al-Husaini itu sendiri yaitu sebagai ketua Kongres ya, ketua Kongres Umat Islam sedunia waktu dan mantan mufti besar di Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis maaf. Ya. Nah, kita tentang janji kemerdekaan dari Jepang. Ya, ini ditanggapi oleh Masyumi. Masyumi berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan umat Islam di Indonesia.
dan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu cara penting untuk mencapai kemerdekaan umat Islam Indonesia dalam menjalankan syariat agama. Urusan dari Masyumi, yang pertama, ini poin pentingnya. Yang pertama, menyiapkan umat Islam Indonesia supaya cakap dan cukup menerima kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan agama Islam pada umumnya. Yang kedua, lebih menggiatkan segenap tenaga umat Islam Indonesia guna mempercepat tercapainya kemenangan akhir dan guna menolak tiap-tiap rintangan dan serangan musuh yang dapat mengurungkan datangnya kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan agama Islam pada khususnya. Poin yang ketiga, berjuang luhur bersama-sama, melebur bersama TNI PON di jalan Allah untuk membinasakan musuh yang zalim. Ya. Terus yang keempat, menyampaikan keputusan tersebut kepada pemerintah, bala tentara, TNI PON, dan rakyat Indonesia. Jadi, Jepang sendiri menganggap bahwa keputusan tersebut adalah bentuk kesadaran umat Islam terhadap keadaan yang sedang terjadi. Pemerintah Jepang itu sendiri juga mengharapkan kepada pemimpin Islam agar terus-menerus menganjurkan umat Islam untuk berjuang. Ya. Ini faktor politis dari Jepang juga ya. Ini logo Masyumi waktu itu. Juga bakal dari pulau ya. Ada bulan sabit, ada bintang. Nah, ya. Oke, kita ke subchapter tentang pendirian Laskar Hizbullah Pusat. Nah, belakangnya, jadi menurut Saifuddin Zuhri, Laskar Hizbullah ini didirikan resmi pada Oktober 44. Ya. Itu inisiatif dari Kiai Haji Wahid Hasyim untuk melatih para pemuda sebagai tentara non reguler yang tidak terjun di medan perang di perang Aceh Timur Raya ya. Jadi pada mulanya pemerintah Jepang melalui Abdul Hamid Ono ya, sebagai perantara meminta Wahid Hasyim untuk mengerahkan pemuda santri masuk ke dalam Heihu ya, sebagai tenaga satu cadangan yang akan dikirim ke Birma dan Kepulauan Pasifik. Ya. Namun Wahid Hasyim nggak menerima tawaran itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, kata kemiliteran yang diberikan kepada santri lebih baik untuk pertahanan dalam negeri aja daripada ikut berperang di luar negeri ya. Sebab mempertahankan sejengkal tanah dalam negeri akan lebih menggugah semangat para pemuda santri khususnya daripada bertempur di negeri yang jauh, yang apapun alasannya nggak bisa mereka terima. Yang kedua, pertempuran menghadapi tentara sekutu lebih baik dihadapi oleh prajurit profesional, ya, seperti tentara dari penduduk sendiri, udah terlatih ya. Jadi para pemuda prajurit yang nggak profesional justru akan merepotkan, nggak mengetahui latar belakang dari kemiliteran dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Wahid Hasyim, jika peta ditujukan untuk kalangan pemuda nasionalis, ya, pemuda non pesantren ya waktu itu ya, antara pembela tanah air, maka sudah semestinya juga ada wadah pelatihan kemiliteran untuk pemuda muslim, khususnya di kalangan pesantren. Nah, Haji Wahid Hasyim itu sendiri beserta tokoh-tokoh Masyumi tadi akhirnya mendirikan Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah itu sendiri pada mulanya didirikan untuk mendidik para santri untuk kemiliteran. Namun selain itu juga yang latar belakangnya munculnya niatan tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan Laskar Hizbullah adalah bahwa berperang, ya, perang itu untuk mempertahankan agama, Allah hukumnya wajib. Gitu. Asal kata nama Hizbullah sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang berarti tentara Allah ya. Gitu. Oleh karena itu dengan terbentuknya Hizbullah diharapkan sebagai wadah ya, perjuangan umat Islam untuk menopang cita-cita dalam meraih kemerdekaan. Gitu. Jadi keberadaan Hizbullah sendiri juga diharapkan akan membawa angin segar bagi Jepang untuk membantu pertahanan dalam menghadapi sekutu. Gitu. Pandangan bagi Jepang ya. Ini tokoh Kiai Haji Wahid Hasyim dari Laskar Hizbullah. Sedangkan di termaktubnya tujuan didirikannya Laskar Hizbullah itu tentang mengingat memuncaknya perang ya, sesuai kondisi ya pada dewasa ini dan tanah Jawa sebagai garis pertahanan terkemuka, maka untuk menunjang perintah Islam yang sesuai dengan keinginan pemerintah Bala Tentara dan Nippon, kita membentuk barisan yang dimaksud untuk mengesahkan segenap umat Islam serta selalu membesarkan segala daya dan membulatkan segala niat dan tenaga untuk berjuang bersama dan Nippon di jalan Allah. Ya, untuk memerangi sekutu gitu.
Jika musuh berani menyerang tanah Jawa, maka perbuatan barisan ini dapat menjadi contoh teladan bagi umat Islam umumnya, dan sedikit pun nggak akan membawa kecewa keaman namanya. Guna membantu menciptakan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya pada umumnya dan mencapai Indonesia merdeka pada khususnya, yaitu untuk membela agama Islam, bangsa dan tanah air di Indonesia. Nah, ini ada infografisnya tentang tugas pokok Iqbal waktu itu. Ada 2 tugas pokok, ada sebagai tentara cadangan dan pemuda Islam. Sebagai tentara cadangan, itu dapat melatih jasmani, terus membantu tentara di PON, dan memberi sekutu, menjaga bahaya udara, dan menguatkan usaha untuk kepentingan perang. Nah, sebagai pemuda Islam, itu yang pasti turut menyiarkan agama Islam, ya. Terus menjaga ketaatan beragam umat Islam dan membela agama dan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Kepengurusan Hizbullah setelah 3 bulan Hizbullah terbentuk. Ya, ini tepatnya pada awal bulan Januari 45, dari Oktober sampai Januari. Masyumi mengumumkan anggota Dewan Pengurus Pusat pimpinan Laskar Hizbullah. Ketuanya Kiai Haji Zainul Arifin, wakil ketuanya Mas Muhammad Rum, dan beberapa anggotanya. Oke. Markas Hizbullah waktu itu ditempatkan di Jakarta. Ketua Hizbullah disebut ketua markas tinggi, yaitu Kiai Haji Zainul Arifin. Terus masalah sebutan nggak dipersoalkan waktu itu ya, atau berjuang untuk kemerdekaan. Nah, gimana tokoh-tokoh Islam waktu itu nggak menemui kesulitan? Kenapa? Karena pemuda Islam telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam membela tanah air dari cengkraman penjajah. Adapun cara menjadi anggota dalam Hizbullah, yaitu yang pertama, sebagaimana yang disebut dalam AD atau anggaran dasar pasal anggota, maka untuk menjadi anggota yang pertama harus memasukkan permintaan kepada pengurus, yang kedua harus mengisi daftar yang disediakan formulir ya istilahnya itu, dan mendapatkan izin dari orang tua dari masing-masing ini calon Hizbullah. Terus setelah itu sudah terima dan menjadi anggota wajib mengikuti segala peraturan. Setelah itu mereka masuk di tiap-tiap SU, tiap-tiap karesidenan ya, itu mengumpulkan Hizbullah itu dan kemudian dipilih oleh pusat pimpinan bersama panitia Masyumi dengan persetujuan Masyumi dengan tuntutan banyak yang diterima. Itu formalitasnya. Setelah direkrut ada latihan kemiliteran ya dari Laskar Hizbullah itu sendiri. Jadi awal pembinaan Laskar Hizbullah itu dipercayakan kepada Masyumi, organisasi induknya. Dengan latihannya dilaksanakan oleh Kapten Yanagawa dari ini pihak militer Jepang ya. Di pusat latihan Hizbullah dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin, terus Masyarakat di Jakarta juga. Pendidikan militer bagi anggota Hizbullah ini dipusatkan di Cibarusa, daerah Bekasi ya, Jawa Barat. Diikuti oleh sebanyak 500 pemuda Islam dari Jawa dan Madura. Jadi mereka berusia antara kurang lebih 18 sampai 25 tahun. Ya. Kota-kota Karesidenan menggunakan pesannya hampir merata ya dari Jakarta, Banten, Surabaya, dengan Malang dan Suki. Ya, di mana-mana masing-masing menggunakan utusan kurang lebih 25 orang ya, per kota atau kabupaten. Di lokasi pelatihan di Cibarusa, ya, mengenai lokasi persisnya saat itu penelitian itu sendiri disebutkan masih belum ada sumber yang valid ya. Ada sih yang menunjukkan, cuma ada masih mereka-reka juga. Dari Saifuddin Zuhri, seorang dosen NU yang pada saat itu menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Bahasim, yang ikut serta juga dalam pelatihan di Cibarusa, mendiskusikan bahwa pusat latihan tersebut terletak di sebuah tanah lapang seluas 20 hektar di dekat perkebunan karet. Beberapa bedeng ya, bacanya bedeng ya, beberapa bedeng terbuat dari bambu dan kayu yang dijadikan untuk ruang asrama, terus ruang belajar teori, ada masjid, dapur, ruang makan dan sebagainya. Meskipun hanya bangunan sementara, ya,
bersifat sementara seperti saat pelatihan itu aja, tapi memiliki kelebihan dibandingkan dengan tangsi satu Jepang karena bentuknya ya perbaikan ada dapur, makan dan sebagainya. Ya. Ini Betaji Barusa letak di wilayah Bekasi ya. Dekatnya ini ada titiknya di dekatnya Jonggol ya. Oke, yuk. Latihan militeran ya. Latihan dibuka pada tanggal 28 Februari 1945 yang dihadiri oleh Bunsekan, para tentara dari Nippon atau Jepang, yaitu pimpinan pusat Masyumi dan lain sebagainya, dan tokoh penting lain. Di para anggota barisan di 10 ini mengikuti upacara dengan seragam biru, ya, ini biru dengan topi hitam putih dan bersimbol bulan sapi dan bintang. Mas Satrio. Ya. Putus. Putus ya Mas ya? Bentar. Ya, ya. Maaf, koneksi wifi-nya agak ini. Sudah terlihat belum di layar ya? Kenapa? Di layar sudah terlihat belum? Udah. Mas. Oke. Lanjut ya. Bismillah. Oke. Tentang latihan kemiliteran di Cibarusa ya, dilaksanakan selama 3 bulan yang dipimpin oleh Sodanjo dari Petra. Dan dari Abdul Sajjad, Zaini Nuri, Abdul Rahman, Kemal Idris, dan tokoh penting lain. Jadi selain latihan kemiliteran, para pemuda Islam ini juga diberi bekal pendidikan rohani ya. Jadi nggak cuma latihan fisik aja, juga ada latihan rohani, pendidikan rohani juga oleh para tokoh Islam ya, seperti Kiai Haji Sarkasi dari Kelantar Ponorogo, Kiai Haji Mustafa Kamil dari Jawa Barat, sampai dengan Kiai Haji Mursyid dari Kediri. Jadi yang adalah para ulama yang memberikan materi kerohanian. Jadi materi rohani tetap diutamakan ya pada waktu pelatihan di Cibarusa. Bagi orang Islam, upaya untuk membangkitkan semangat juang melalui pendidikan agama adalah satu cara yang sangat tepat. Semangat juang umat Islam itu akan bangkit bila emosi, emosi keagamaan itu dapat masa pelatihan di Cibarusa itu, meski latihan semi militer hanya berjalan selama 3 bulan. Ya. Namun di situ cukup memberi amunisi, amunisi kepada para pemuda Islam menjadi generasi siap pakai. Ya. Sehingga pada saat perang kemerdekaan, ya, 45-49 itu Hizbullah bersama tentara reguler atau TNI ya, Armada Perjuangan lain-lainnya siap bertempur dan memainkan peranan penting dalam perang kemerdekaan tersebut. Para pemuda Islam itu berangkat ke Cibarusa dengan dorongan semangat jihad, ya, patriotisme dan semangat itu kian bergelora pada saat mereka kembali ke daerah masing-masing karena udah berhasil menyelesaikan pelatihan nih. Karena mereka menyenang bertugas sebagai tentara Allah atau Hizbullah tadi, dan segera mengiring para pemuda Islam ke dalam barisan tentara Allah. Sebelum kembali ke daerah masing-masing, ya, mereka dari Cibarusa naik kereta ke api ke Surabaya dan turun di stasiun Sutopo. Ya. Lalu mereka berjalan menuju kantor NU di Bubutan, Surabaya. Sampai sekarang masih ada ya. Itu dengan berbaris dan langkah yang tegap sambil menyanyikan Mars di 10. Parade ya. Para pengurus Masyumi, ya, organisasi induk dari Hizbullah itu, sangat besar perhatiannya terhadap latihan militeran dan bertepatan dengan berakhirnya latihan militer tersebut, anggota berasal dari Hizbullah pada bulan Mei tahun 45, ya, peperangan Nahdlatul Raya semakin menghebat. Kekalahan demi kekalahan diterta oleh Jepang dan sekutu semakin menunjukkan kesasaannya untuk mengalahkan pihak Jepang. Nah, ini ada daftar perwakilan ya atau pelatihan dari 10 dari Karasidenan Surabaya. Nah, Karasidenan Surabaya ini waktu dulu ada Surabaya sendiri, terus Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Ya.
Surabaya ada 2 orang, ada Mustaqim Zain dan Muhajir. Gresik ada 2 orang juga, ada Muhammad Robi As'ad dan M. Ghazali. Sidoarjo ini ada 4 orang, ada Farhan Amadi, Abdul Manan, Juwaini, dan Mas Yudi. Di Mojokerto mengirimkan mewakilkan 2 orang, ada Mulyadi dan Ahmad Hosim. Dari Jombang ada 4. Adalah Hasyim Latif, Maksum, dan Muhammad Nur. Ini masih 10 ya. Serat liriknya di tentang untuk membela Islam dan membela bangsa Indonesia pada umumnya. Nah, seperti apa sih Bendera Hizbullah? Bendera Hizbullah ini bentuknya segi 4. Ya. Ada belakang, ada backgroundnya warna hijau, ya. Dengan logo di bagian tengah, punya bangun sambit, ya, menghadap ke samping kanan, dan ada bintang berwarna kuning emas di depannya. Maaf saya belum bisa menggunakan ini yang berwarna dulu. Seperti inilah pencemaran untuk benderanya, bendera Hizbullah waktu itu. Nah, kita lanjut ke pendirian Laskar Hizbullah di Karasidenan Surabaya. Jadi dari pusat ke Karasidenan Surabaya di 5 kota itu kabupaten ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jombang. Tentunya di setiap kota itu ada pengumuman pendaftaran anggota Laskar Hizbullah di Karasidenan Surabaya. Seperti ada maklumat tentang untuk memperhebat pertahanan pemerintah RI maupun Indonesia dengan ini segenap anggota Hizbullah Karasidenan Surabaya, baik yang dilatih di Jakarta maupun yang belum, ya, baik yang menjadi duta tadi ataupun yang belum. Demikian juga saudara-saudara yang belum memasuki salah satu dari badan-badan yang sudah ada seperti PKR, PKR dan lainnya, diharapkan secepatnya segera mungkin mendaftarkan namanya pertama di Kota Surabaya, Kota Pengurus Hizbullah di Gedung SMI Jalan Tempel nomor 5, ataupun yang dari luar Kota Surabaya, Kota Pengurus Hizbullah di kabupaten masing-masing. Ini mengenai umur, sumber dan data, jadi bebas seperti itu. Karena belum banyak tenaga ya seperti di calon anggota Laskar Hizbullah. Pengumuman itu disambut oleh pemuda-pemuda Islam dengan sukacita, di mana dilatar belakangi oleh kekejaman tentara Jepang yang dirasakan menumbuhkan dendam dan semangat berperang. Pada khususnya. Jadi keinginan pemuda-pemuda Islam Surabaya untuk mengikuti pendidikan militer sangat antusias. Ini yang kita belakangi pembentukan Hizbullah di Surabaya. Ya. Kantor Masyum itu sendiri di Jalan Bubutan diserbu oleh para pemuda Islam untuk mendaftarkan diri sebagai Laskar Hizbullah. Dan ini diselenggarakan dan pembukanya dilaksanakan di halaman Masjid Kemayoran yang sampai sekarang masih ada pada tanggal 3 Februari 45. Acaranya yaitu dari oleh kepala ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan para peserta Jepang. Setelah acara pembukaan, para peserta itu sendiri berlatih ya, mendemonstrasikan kecakapan mereka, kelihayan mereka dalam prajurit tanggal 2045 di markas yang Panjen. Ini sebuah organisasi pengurus Hizbullah di Surabaya diketahui oleh Kiai Abdul Nafiq, ya, dan anggotanya. Tampak di sini ada jadi duta dari Hizbullah Surabaya, ada Mustaqim Zain ya sebagai wakil kepala barisan. Jadi mobilisasi pemuda diadakan pada tanggal 2 Oktober 45 di Surabaya. Jadi pemuda Islam yang belum bergabung dengan badan-badan kelaskaran sebelumnya ini berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota Laskar Hizbullah. Dari Kiai Haji Anwar Zain dan Kiai Haji Thahir Bakri, ya, ini semacam jemput bola nih, mendatangi ke rumah-rumah pemuda Ansor, Hizbullah Watan dan sebagainya yang bergerak memperkuat barisan Hizbullah. Ya. Ada seksi ya, dari barisan Hizbullah Kota Surabaya yang masing-masing dikepalai oleh kepala seksi ya, dari seksi 1 sampai dengan seksi 7. Oke, pendidikan di Hizbullah di Surabaya
dilaksanakan di Madrasah NU Bubutan, ya, Gang 6 nomor 2. Dan latihan kemiliteran bertempat di lapangan Kemayoran dan lapangan Pasar Turi dengan menggunakan senjata rampasan dari tentara Jepang dan pembagian dari BKR, ya, Badan Keamanan Rakyat. Jadi, untuk memperluas gerakan Hizbullah Surabaya pada malam Oktober 45, setelah terjadi peristiwa di perbatasan daerah di Hotel Yamato, ya, dan pertempuran di Gedung Petai pada Oktober, dibentuklah cabang-cabang Hizbullah di masing-masing titik di Surabaya, di Surabaya Utara, Tengah, Barat, Selatan, dan Timur. Ya, Surabaya Utara dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Nafiq dan Akhyar. Di Surabaya Tengah dipimpin oleh Husaini Tiwe dan Muhammad Muhajir. Surabaya Barat dipimpin oleh Damiri Iksan, ya, dan Abdul Hamid Has. Di Surabaya Selatan dipimpin oleh Mas Ahmad Syafi'i dan Abdul Saleh. Di Surabaya Timur dipimpin oleh Mustaqim Zain, Abdul Manan, dan Akhyar. Ya. Setelah itu pindah ke BKR, di sebelah Surabaya Timur dipimpin oleh Mustaqim Zain dan Syahban Abbas seperti itu. Sekarang ke Hizbullah Gresik, ya. Berita tentang terbentuknya Hizbullah dalam instruksi agar mengirimkan pemuda untuk dilatih kemiliteran di Sebarusa langsung direspon oleh para tokoh Islam di Gresik waktu itu. Datangnya berita tersebut membuat mereka segera bermusyawarah dan sangat sepakat untuk mengirimkan 2 orang dutanya atau perwakilannya, Rodi As'ad dan Muhammad Ghazali. Kesepakatan mereka ke Cibarusa dilepas oleh DC Manda Pertado dan para tokoh suku Gresik waktu itu. Nah, ketika pulang dari Cibarusa, Rodi As'ad dan Muhammad Ghazali disambut dengan sukacita, meski dalam wakilannya. Terus segera setelah kedatangan mereka di Gresik, dibentuklah Hizbullah Kabupaten Gresik dengan tidak mengalami apa sedikit pun, karena kesadaran pemuda Islam di Gresik itu sangat tinggi, ya, dalam membela agama dan negaranya. Para pemuda yang telah menggabungkan diri ke dalam barisan Hizbullah Gresik dilatih kemiliteran dan mental jihad fisabilillah, ya, dengan semboyan hidup ketika atau mati di sisi Allah. Untuk menggalang kekuatan, Hizbullah Gresik bekerja dengan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, ya, karena banyak personil pimpinan Hizbullah yang menjadi anggota dan pengurus PRI di Gresik juga waktu itu. Lalu ditumbuhlah PRI Hizbullah atau Hizbullah PRI sebutannya waktu itu. Itu pula dengan identitasnya, mereka memakai lencana yang warna putih dan tulang bintang warna kuning keemasan. Laskar Hizbullah dipimpin oleh Abdullah Latif, sedangkan barisan Sabilillah, barisan di bawah Laskar Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Maksum Asy'ari. Tentang Hizbullah di Sidoarjo, ya. Awalnya dari pemuda Islam Sidoarjo yang dikirim oleh tokoh-tokoh Islam untuk menjadi latihan di Cibarusa. Ya, jadi ada 5 orang, itu Fakran Khan Ahmadi, Jawaini Mustahal, Abdul Manan, Masudi, dan Abdul Rahim. Ya. Kata mereka melalui Surabaya dilepas dengan rasa haru oleh para sesepuh dan tokoh umat Islam. Ya. Di antaranya adalah ya, Sal Macur sampai dengan Ahmad Bek. Ya. 5 pemuda kader Cibarusa itu pada akhirnya Gus Fatimah berdoa ke dirinya barisan Hizbullah di Kabupaten Sidoarjo. Pengurusnya ada ketuanya Anwar Bek sampai dengan anggota-anggotanya. Nah, tentang latihan kedua tempat itu menyebar ke daerah Candi dan Buturan Sidoarjo, ya, sehingga banyak dari pemuda kedua kesempatan tersebut Candi dan Buturan itu yang mendaftarkan diri, terutama pemuda dari Keluatan, HW, ya, Ansor, Sendan, dan Kabupaten yang sebelumnya telah mengikuti latihan kemiliteran. Jadi keinginan para pemuda Islam untuk masuk ke dalam barisan Hizbullah ini sangat besar, ya, sehingga harus dilakukan pengelompokan lengkap, ya, mobilisasi, ya. Jadi untuk membuat latihan baris berbaris menjadi lebih berkualitas, dibuatlah senjata tiruan dari kayu, ya, untuk latihan. Jadi senapan itulah yang dipakai dalam latihan baris baris. Setelah latihan pertama berjalan dengan persiapan dan pengalaman yang ada, Hizbullah Sidoarjo mengadakan mobilisasi umum untuk menegakkan Hizbullah kota. Hizbullah yang berlokasi di Jalan Prambanan, sekarang Jalan Majapahit, dibanjiri oleh para pemuda yang ingin masuk Hizbullah untuk mendaftarkannya, ya.
Tidak mengimbangi perkembangan itulah jumlah anggota organisasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing anggota kewilayahan dibantu-bantu lengkap dengan masing-masing kompinya. Muncullah nama-nama Kanunto Hari, Ahmad Barkan, Masudi, Yasin sebagai komandan batalion. Konsolidasinya disebut waktu itu berjalan cepat dan baik, dengan kekuatan persenjataan dan seimbang, kurang ya sebenarnya dibandingkan jumlah personilnya yang daftar lebih banyak. Gitu. Nah, untuk menambah jumlah senjata, ya, inisiatif para pemuda Sidoarjo ini mengadakan aksi melucuti senjata Jepang di markas Kaigun, ya, di Jalan Ahmad Yani yang dipimpin oleh Mayor Kadim Prawiro Dijo, jadi perlawanan dalam perang tersebut ya. Akhirnya jumlah senjata pun berhasil direbut. Gitu. Hari demi hari jumlah senjata yang dimiliki Hizbullah terus bertambah karena setiap lakukan serbuan ke kubu pertahanan lawan anggota Hizbullah bisa memperoleh dan merebut senjatanya. Gitu. Selain itu senjata juga peroleh dengan membeli dengan uang sumbangan dari para imaman yang waktu itu sebagai pekat di garis belakang. Oke, sekarang beralih ke Hizbullah Mojokerto. Jadi pada waktu Jepang berkuasa di Mojokerto, Jepang memberi latihan yang signifikan pada provinsi Mojokerto ya, di daerah. Jadi para pemuda yang terlatih oleh Jepang manfaatnya sangat besar bagi pembentukan BKR dan badan perjuangan lainnya. Jadi mereka pada umumnya mendapat kepercayaan untuk melatih para pemuda yang tergabung dalam badan-badan perjuangan. Dan perjuangan Mojokerto yang sebelumnya ada di PKR, terus PPRI pada pemberontakan rakyat Indonesia dipimpin oleh Pak Ahmad, terus PRI yang dipimpin oleh Pak Semaun, dan Dr. Sukandar yang dipermarkasi Jalan Ahmad Yani. Hizbullah sendiri dipimpin oleh Pak Mansur Soliki yang bermarkasi Jalan Veteran. Oke. Jadi berdirinya Barisan Hizbullah di Mojokerto yang telah diprakarsai sebelumnya oleh Kiai Hayat Halimi, Mansur Solikin, Munasir Munardi, Mutakim, dan Abdul Halim. Ya. Mereka ini duta waktu si Barusa ya. Jadi setelah mengadakan rapat di Langgar Hayat Halimi, daerah Medikan, Mojokerto, para tokoh umat Islam mengumpulkan para pemuda Islam dari semua kecamatan di daerah Mojokerto untuk dilatih militeran. Ya. Oleh dua orang pemuda Mojokerto yang telah mengikuti latihan di Sibarusa, telah dikirim ke Sibarusa waktu itu, yaitu Mulyadi dan Ahmad Qasim. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan digunakan oleh Soekarno-Hatta, suasana penuh syukur yang pasti bahwa benar-benar mewarnai kehidupan rakyat di Mojokerto juga pada khususnya di sini. Udara masyarakat yang untuk mempertahankan kemerdekaan sangat tinggi sehingga anggota Hizbullah yang semula satu kompi dapat berbanyak untuk kompi yang lain gitu. Jadi untuk memperbanyak jumlah anggota Laskar Hizbullah waktu itu, Mansur Soliki juga mengarahkan para pemuda yang pernah mengikuti proses keagamaan yang pernah diasuhnya dari kalangan warga madrasah dan pesantren. Gitu. Jadi selain menjadi pimpinan Hizbullah, Mansur Solikin dan Munasir juga menjadi staf Dewan Perjuangan daerah Surabaya, DPDS ya. Jadi merupakan gabungan dari badan-badan perjuangan rakyat Mojokerto yang diketuai oleh Gus Nandar. DPDS itu sendiri kemudian membentuk Tentara Rakyat Jelata atau TRJ. Ya. Dengan jumlah anggota waktu itu kurang lebih 20.000 orang. Untuk memenuhi target itu diharapkan Hizbullah mengirimkan 500 orang. Dari PPRI mengirimkan 500 orang dan dari masyarakat sendiri secara umum 500 orang. Ya. Namun kondisinya waktu itu hanya Hizbullah yang mampu memenuhi tuntutan itu dan Hizbullah yang harus memenuhi kekurangannya. Sehingga pembentukan TRT sendiri juga dominasi oleh anggota badan Hizbullah itu sendiri. Nah, ini ada pembentukan Hizbullah Jombang. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa ini rekan saya dari Jarwan Jombang di sini, Mas Faisal. Siap, Mas. Ya, mohon izin Mas Faisal, saya menyampaikan itu dulu. Ya. Mas. Ini sekilas Mas ya, tentang Hizbullah Jombang. Jadi dibentuk pada bulan Oktober 45, ya, yang didirikan atas desakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Kiai Haji Wafas Kulo setelah Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Hizbullah Jombang itu sendiri dibentuk pada bulan Oktober 45. Nah,
perintah K.J. Hasyim Asy'ari, Mbak Sim ini untuk memobilisasi pemuda-pemuda di seluruh Kabupaten Jombang ke dalam barisan Hizbullah itu sendiri yang segera disampaikan kepada Ki Haji Wahab Hasbullah, kepada Haji Afandi, ya, sebagai seorang dermawan Jombang yang itu memiliki riwayat pernah ditahan oleh Jepang bersama Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Haji Afandi ini menghubungi Ki Wahab, seorang putra dari Ki Wahab Hasbullah yang pernah menjadi Sultan Jopeta, ya, agar bersedia memimpin barisan Hizbullah yang akan didirikan itu di Jombang. Ya. Dalam musyawarah yang diikuti oleh Ahmad Yusri, Harun Mahfud, dan Ahmad Zubair, sebetulnya pengurus Hizbullah Jombang ini sebagai komandannya Ki Wahab, ya, mantan Sultan Jopeta, dan di bagian-bagian lainnya. Ya. Jadi nggak lama setelah badan kepengurusan terbentuk, bagian perlengkapan berhasil mendapatkan tempat yang dapat dipergunakan sebagai sarana latihan, yaitu 3 buah rumah pabrik gula yang terletak di Jalan Kediri. Masih ada butuhannya. Jadi pengumuman penerimaan anggota Hizbullah disampaikan kepada pemuda-pemuda yang disebarkan ke pondok-pondok pesantren, ya. Penerimaan anggota Hizbullah Jombang dilakukan setiap minggu sekali, jumlah 150 orang, kurang lebih 1 kopi. Karena terlalu banyaknya pemuda yang ingin menjadi anggota, maka penerimaan dilakukan melalui tes masuk, ya. Yang diketuai oleh Muhammad Farhan. Sesuai dengan keadaan waktu itu, penyaringan yang dilakukan tidak terlalu ketat. Beda tesnya, syarat utama yang dimiliki oleh seorang calon anggota Hizbullah adalah budi pekerti yang luhur dan berkepentingan untuk berperang, ya, mengenai mental ini, ya. Jadi pendidikan dilaksanakan di rumah pabrik gula yang telah dijadikan asrama. Di rumah pabrik gula waktu itu dibikin semacam asrama selama 3-4 minggu dengan pelatihnya Hasyim Latif, ya, mantan Hizbullah yang dikirim dari Cibarusa, terus Ahmad Zubair, mantan tentara peta, dan Syamsi, ya, mantan TU. Jadi, dalam kondisinya Hizbullah Jombang ini termasuk cukup beruntung karena pada saat ini militer telah menggunakan dari buatan Jepang, ya, seperti karabin dan dari Belanda juga. Anggota yang nggak baca senjata waktu itu menggunakan senjata tiruan, senjata kayari. Latihan kemiliteran di Hizbullah Jombang dilakukan di beberapa tempat, ya. Ada salah satunya di lapangan Sambong, terus di Tunggorono, di Adang-Alun, dan tempat-tempat lainnya. Ini kita membahas di divisi Senan Ampel. Senan Ampel ini merupakan penggabungan dari Hizbullah di Karasidenan Surabaya, ya. Jadi program kerja Masyumi ini difokuskan untuk memperkuat barisan pertahanan negara Indonesia, ya, sebagai organisasi induk dari Hizbullah, dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh agama Islam dengan memperkuat persatuan umat Islam untuk berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian dilaksanakan dengan konsolidasi terhadap barisan Hizbullah dan barisan Sabilillah. Jadi ada memperkokoh dan memperkuat peran kedua badan tersebut, Hizbullah dan Sabilillah, diperlukan untuk membentuk markas tertinggi yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin dan Kiai Haji Mansur. Kiai Haji Zainul Arifin mewakili Hizbullah dan Kiai Haji Mansur mewakili barisan Sabilillah. Jadi pada awal didirikan sifat keorganisasian Hizbullah bersifat semi massal, artinya belum terkoordinasi secara benar-benar rapi dan belum diikat oleh suatu komando. Jadi setelah terbentuknya markas tinggi di Malang, maka sistem keorganisasian militeran lebih rapi untuk diterapkan. Di Jawa Timur, barisan Hizbullah di setiap karasidenan dalam satu divisi sehingga tersusun Karasidenan Surabaya, ya, dari 5 kota, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang menjadi divisi Senan Ampel yang dipimpin oleh Wahab Wahab, ya, mantan Sultan Jopeta. Di Karasidenan Malang menjadi divisi Senan Giri yang dipimpin oleh Haji Saidu. Di Hizbullah Kediri, ya, Kediri ada sendiri menjadi satu resimen lebih kecil dipimpin oleh Haji Mahfud dan Al-Fakih. Di Karasidenan Besuki menjadi satu resimen dipimpin oleh Sofwan Nyoto di Bojonegoro. Di Karasidenan Bojonegoro menjadi satu resimen dipimpin oleh Sofwan Budi, dan di Madiun itu dipimpin oleh Kun Sarawani. Itu.
Hizbullah Karakter Surabaya yang telah menjadi divisi dan Ampel. Informasi pimpinannya dari Komandan Divisi ada Waif Ahab, beberapa anggota, dan bagian organisasi personalnya ada MLB dan sebagainya. Dan dengan dokter divisi ini ada Dr. Angka Nidi Sastro ya, salah satu pelopor putrinya BPS ya. So. Oke. Di 10 divisi non ampel dari 4 resimen ya. Resimen 1 bertujukan di Mojokerto, ada resimen 2 di Sidoarjo, resimen 3 di Jombang ya. Resimen 4 di Gresik. Nah, resimen 4 ini di daerah Sibolon, Gresik dan Surabaya, dikembang jadi 1 ya. Sekarang ya, sedikit tentang biografi Ketua Pusat Aktivitas Hizbullah Kiai Haji Zainul Arifin. Dia didirikan di Kota Baru di Sumatera ya. Jadi ketika ada perjuangan fisik ya, para pemuda Islam berbentuk dalam Hizbullah, Kiai Haji Zainul Arifin masuk ke dalamnya. Dia selain pernah mendapatkan pelatihan militer dari Maspan, kemudian dan ketangkasan beliau membuat tingkat menjadi komandan batalion dan kemudian menjadi ketua tertinggi Hizbullah. Jadi dalam kapasitasnya sebagai panglima Hizbullah itu, Kiai Haji Zainul Arifin telah melakukan inspeksi pasukan ya di masing-masing umat Islam, khususnya di pondok-pondok pesantren dari santri ya. Jadi konsolidasi yang terus-menerus ditambah dengan peningkatan keterampilan tempur membuat Islam menjadi wadah laskar rakyat yang disegani dan berwibawa. Berbagai di Masyumi, dari Kiai Haji Zainul Arifin, ya. Ketika akhirnya Hizbullah dilebur ke dalam TNI, ya, ini tahunnya salah ya. Kedudukan Kiai Haji Zainul Arifin di Partai Masyumi adalah kepala bagian umum yang berada di bawah sekretaris jenderal. Jadi dalam proses penggabungan itulah beliau diangkat sebagai sekretaris pada puncak pimpinan TNI atau semacam sekretaris jenderal Departemen Pertahanan kalau sekarang ini. Akses Hizbullah ke TNI, jadi ketika terjadi penggabungan yang disebut dengan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi dalam tubuh Laskar, dia sangat kecewa dan prihatin oleh banyaknya anggota barisan Sabilillah dan Laskar Hizbullah yang nggak lulus untuk masuk TNI. Jadi nggak semuanya lulus masuk TNI ya waktu itu. Padahal di mata beliau itulah yang paling gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kebijakan itu dianggap yang sebagai upaya sistematis bagi para pekerja Walakmil dan Belanda yang berkuasa dalam TNI untuk menyingkirkan para laskar rakyat dari pejuang yang nasionalis, khususnya dari kalangan Islam ya. Namun para kiai dan santri itu meminta agar beliau nggak mempunyai masalah tersebut. Bagi kiai dan santri, perjuangan yang mereka lakukan semata-mata lillahi ta'ala untuk memerdekakan bangsa ini, bangsa Indonesia, bukan untuk mengejar pangkat maupun jabatan. Jadi hanya beberapa askar Hizbullah saja yang diterima TNI dan kecil. Jadi mereka yang nggak lolos ya dengan ikhlas dan kembali ke pesantren untuk generasi muda dalam perjuangan pendidikan Islam. Referensi utama saya ambil dari bukunya Kiai Haji Zainul Arifin yang judulnya Hizbullah menegakkan negara RI. Ada beberapa buku lainnya untuk slide PowerPoint ini. Baik, episode selanjutnya insya Allah akan berbicara tentang peran Laskar Hizbullah dalam pertemuan Surabaya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Adi ya. Terima kasih Mas Satrio. Menarik sekali ya teman-teman semua. Ini kita lanjut sama tanya jawab ya. Tapi sebelum kita mulai Mas Satrio, jadi itu tadi saya ada satu pertanyaan, maaf saya mendahului. Berarti itu tadi markas yang di Bubutan ketika tadi diceritakan orang-orang Hizbullah kembali turun di Sidotopo, mereka berjalan ya di Bubutan. Ya, itu berarti statusnya bukan gedung NU tetapi gedung Masyumi, Mas ya? Iya, waktu itu. Jadi ya saat itu sebagai kantornya Masyumi ya, organisasi induknya Hizbullah itu Mas. Jadi belum menjadi gabungan kan ya tadi ya di sini. Iya, gabungan dari organisasi NU dan Muhammadiyah. Kalau kantor NU yang Kawatan tadi itu sekarang apa masih ada Mas ya? Yang disebut Kawatan tadi. Salah satu markas.
Oh, saya kurang ini Mas ya, masih belum menelusuri ya. Oke, Iya. siap-siap. Oke, Mas, lanjut aja. Sekarang kita ke Ya, pertanyaannya teman-teman. Tapi di sini ada Mas Faisal ini. Wah, luar ya, yang biasa. Saya tadi barusan. nggak nyadar ada Mas Faisal datang. Selamat malam, Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih mute. Siap, Mas. Mas, oh Oke. ini. Ya. Terima kasih, Mas, sudah gabung. Wah, ini nanti Sami-sami, siap. Lanjut, Mas. materi ketiga ya nanti. Ya, insya Allah. Terima Nenek. kasih. Allah. Oke, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab ini sama Mas Faisal. Ini pertanyaan-pertanyaannya udah pada dijawab ya. Mohon izin loh, Mas. Nggak masalah, Mas. Bantu-bantu. Ya, Mas. Jadi, Terima kasih ya, sudah itu juga ada menjawab. pertanyaan ya, bedanya Hizbullah sama Sabilillah ini apa ya? Ternyata usia, Mas ya. Sabilillah di atas 25 tahun, dan Hizbullah yang di bawahnya ya. Ya, kalau boleh menambahkan juga, Sabilillah ini juga, saya Galaksi juga militernya dilatih oleh Laskar Hizbullah, Mas. Jadi sebagai barisan di bawahnya Laskar Hizbullah juga. Gitu. Jadi Sabilillah tidak dilatih Jepang ya, jadi turunannya Hizbullah ya. Berdasarkan referensi seperti itu ya, Mas Hadi ya. Oke. Gitu. Mungkin kalau ada teman yang lain yang mau menambahkan, silakan. Ini pertanyaan terakhir Mas Damar Pratama, boleh minta PowerPoint-nya. Ini nanti di-upload kok Mas, ada di YouTube insya Allah. Jadi Ya, insya Allah di-share lah. nanti PowerPoint Ya. nanti sama Mas Satrio di-share di grup Facebook insya Allah nanti. Ya, untuk materinya ini. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi bisa ke kolom chat-nya atau langsung aja ngobrol monggo. Ya. Mohon izin, Mas, menambahkan, Mas Adi. Oke, Mas Faisal, monggo Mas Faisal. Jadi untuk yang Sabilillah itu kan memang dibentuk belakangan, Mas. Jadi hasil keputusan dari konferensi umat Islam atau apa ya yang sekaligus membentuk Partai Masyumi itu tanggal 7 November 45 itu. Jadi memang belakangan kalau yang di Cibarusah kan dilatih Jepang ya. Nah untuk yang Sabilillah ini memang karena dibentuk belakangan dan kita sudah merdeka 1 bulan berapa bulan ya? 3 bulan ya, November. Jadi memang strukturnya tidak terlalu rapi atau terkomando seperti Laskar Hizbullah. Kira-kira itu Mas tambahannya, Mas. Siap Mas Faisal. Saya ingat pernah lihat foto dokumentasi Belanda, truk yang disita logo depannya ada bintang sabit sama bulan sabit sama bintang. Gini, laras, Mas. Alhamdulillah itu. Betul. Itu bedanya logonya kalau Laskar Hizbullah itu kotak, benderanya kotak ya, persegi 4 itu. Ya. Nah, kalau barisan Sabilillah itu segitiga. Ya, segitiga. Di truk itu segitiga itu logonya. Betul. Jadi bentuk bulan sabitnya agak miring, 45 derajat. Oke. Siap. Silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan, monggo. Di sini mungkin ada Mas Zaki yang mau menambahkan atau mau nambahin, monggo teman-teman. Kita ngobrol santai di sini. Mungkin ada yang materi yang dirasa kelewatan, ada yang perlu disampaikan, nambah-nambahin, monggo. Mas Zaki atau Mas Narmoko ini. Mas Sudanto, monggo Mas. Mas Rahmat Aryo ada di sini juga. Mas Rahmat Aryo. Maaf Mas. Gih? Ini yang menarik itu kemarin saya menemukan foto penutupan acara di Cibarusah. Sayang fotonya jelek Mas, soalnya di koran kan di Asia Raya itu. Tapi ya alhamdulillah bisa minimal ketemu walaupun kualitasnya jelek. Tapi minimal itu bukti konkret bahwa
acara penutupannya sempat diliput gitu ya, sempat diberitakan di koran Asia Raya. Ya, ya. Nanti kapan, besok atau kapan saya kirim ke jenengan atau Mas Satrio. Siap. Terima Iya, kasih. Mas. Oke, teman-teman yang lain, kalau emang nggak ada, kita tutup. Kita lanjut ya nanti sesi keduanya, gimana peranan Laskar Hizbullah dalam pertempurannya Palagan Surabaya. Teman-teman. Ini mungkin saya mau nambahkan sedikit Mas Adi. Mau izin saya screen dulu. Nah, ini dapat ini ya, referensi dari Mas Faisal juga waktu itu ya, dari tentang dari koran Asia Raya ini tentang berdirinya lagi, diizinkan berdiri lagi NU dan Muhammadiyah oleh Jepang. Itu berdiri setelah Jepang juga mengizinkan dan merangkul tidak hanya dari kaum nasionalis saja, tapi dari juga kaum Islam modern dan tradisional ya. Mungkin Mas Faisal bisa menambahkan juga. Oke, Mas. Jadi memang kalau bahasa di Asia Raya ini kan berdiri lagi gitu ya, diizinkan berdiri. Jadi sebenarnya ini kan pengertiannya itu kan diizinkan beraktivitas lagi, karena sebelumnya kan dibekukan ketika Jepang masuk Maret 42 itu kan. Jadi 1 tahun lebih ya ini, dari Maret 42 ke September 43 baru diizinkan beroperasi lagi atau beraktivitas lagi. Kemarin habis saya temukan yang tanggal 11 ini, tanggal 22 September itu ada, saya tadi lupa ngirim ke Mas Satrio enggak ya? Oh, belum Mas. Belum ya, saya temukan Ya. Jadi berita NU dan Muhammadiyah Surabaya itu, atau NU saja ya, atau Muhammadiyah, saya lupa tadi saya. Jadi rapat gitu, semacam rapat untuk menindaklanjuti pencabutan larangan dari Jepang ini. Jadi sekitar 10 hari setelah keputusan ini, Mas, di Surabaya. Berita bertanya ya, Mas. Jadi ini setelah diizinkan, terus kemudian saya agak bingung sama itu, Mas. Kemudian dia dilebur jadi Masyumi tadi itu gimana, Mas? Dilebur dalam artian Boten, apa? Mas. Gimana? Boten. Jadi tidak dilebur. Jadi Masyumi itu kan federasi ya. Jadi dia gabungan dari ormas-ormas Islam. Oh, ya. Jadi dia hanya payung. Nah ini setelah berita-berita ini kan berturut-turut, Mas. 11 September ini dicabut pembekuannya, kemudian tanggal 17 itu Mbah Hasim diberitakan sama Mbak Wahab, NU itu mendukung pembentukan semacam, kan waktu itu peta dulu kan ya, sebelum Hizbullah kan peta dulu. Ya. Nah itu terus berturut-turut, Oktobernya dibentuk Masyumi itu. Nah Masyumi itu kan federasi, Mas, jadi bukan dilebur. Jadi tetap ada NU, ada Muhammadiyah, ada PSII atau apa itu, ada 4 atau 5 ormas Islam yang bergabung. Ya, ini kan. Tapi yang mungkin margin yang paling besar ya yang dikenal NU dan Muhammadiyah di sini, Masyumi-nya. Okay. Kalau itu sama korelasinya sama Majelis Ulama apa? Aku lupa namanya, Majelis. Singkatannya Masyumi. Bukan. Majelis Islam A'la tadi. Miai tadi. Miai itu di masa Belanda, Mas. Jadi di masa Jepang dia kan dibubarkan. Jadi Miai itu dibentuk 37 di masa Belanda. Kemudian Jepang masuk kan, semua yang berbau Belanda kan ditutup semua. Nah, Masyumi menyusul belakangan untuk menggantikan Miai. Karena dia butuh. Ya, alurnya begitu. Miai dulu baru Masyumi. Oke. Terima kasih, Mas, penjelasannya.
Siap. Oke, monggo teman-teman yang lainnya, silakan. Ada tambahan lagi? Udah nggak ada, teman-teman? Oke, kita akhiri ya, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Ya. Terima kasih banyak ya, Oke. Mas Satrio, atas Ya. materinya. Mas Sama-sama, Satrio, Mas Adi. makasih banyak. Monggo teman-teman untuk unmute aja, monggo. Celana putih, klambi putih, jajan kopian. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita akhiri ya pertemuan malam ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.